Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Perkenalkan saya Igede Sulaparama dan rekan tim saya Ika Deoka. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Potensi daun nangka dan daun sukun sebagai bahan anti korosi. Besi merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan oleh manusia saat ini. Besi yang kita gunakan sehari-hari akan mengalami suatu permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut adalah korosi. Korosi pada besi yang sering kita gunakan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya hayati, salah satu kekayaan negara Indonesia adalah tumbuhan biji atau spermatofita. Salah satu tumbuhan yang bagian daunnya jarang dimanfaatkan adalah tanaman nangka dan sukun. Hasil screening fitokimia pada daun nangka dan daun sukun yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif terhadap senyawa flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan inhibitor korosi. Pada penelitian ini, inhibitor yang digunakan adalah perpaduan dari ekstrak daun nangka dan daun sukun. Daun tersebut dipilih karena pemanfaatannya yang masih rendah, serta pemilihan kedua bahan ini juga dikarenakan adanya kandungan fenol dan antosianin yang terdapat flavonoid dalam ekstrak daun tersebut. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi unsur antosianin pada flavonoid dan fenol pada daun nangka dan daun sukun dalam inhibitor. Dari latar belakang tersebut, penulis terinspirasi untuk menggali potensi daun nangka dan daun sukun sebagai bahan anti korosi. Tujuan penelitian kami yaitu Terdapat 5 tahap pada penelitian ini. Yang pertama, koleksi sampel daun nangka dan daun sukun. Kedua, ekstraksi daun nangka dan daun sukun. Ketiga, uji kandungan flavonoid dan tanin secara kuantitatif. Keempat, uji kandungan tanin ekstrak. Kelima, proses pengujian inhibitor korosi. adapun hasil uji kuantitatif flavonoid, saponin dan tanin pada kandungan ekstrak daun nangka dan daun sukun yaitu Adapun uji efektivitas daun nangka dan daun sukun sebagai bioinhibitor pada besi yaitu yang paling efektif menghambat korosi yaitu P3. Adapun pembahasan pada penelitian ini yaitu mekanisme terjadinya korosi besi yang letaknya jauh dari permukaan kontak dengan udara yang akan dioksidasi menjadi ion Fe2+ yang larut dalam tetesan air. Umumnya, inhibitor korosi berasal dari senyawa-senyawa organik dan anorganik yang mengandung bahan kimia sintesis yang merupakan bahan kimia berbahaya. Harganya lumayan mahal dan tidak ramah lingkungan. Untuk itu, penggunaan inhibitor yang aman, mudah didapatkan serta biaya yang murah dan ramah lingkungan sangatlah diperlukan. Inhibitor dari ekstrak bahan alam adalah salah satu solusinya. Hasil uji menunjukkan kedua ekstrak senyawa flavonoid dan tanin telah dikenal luas memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, sehingga kedua ekstrak ini efektif sebagai inhibitor korosi. Mekanisme senyawa flavonoid dalam menghambat korosi disebabkan karena adanya gugus OH pada flavonoid dan tanin yang mengandung pasangan elektron bebas. Unsur-unsur yang mengandung pasangan elektron bebas nantinya dapat berfungsi sebagai ligan yang akan membentuk senyawa kompleks dengan logam dan baja. Mekanisme proteksi ekstrak bahan alam yang mengandung antioksidan terhadap besi dan baja dan serangan korosi diperkirakan hampir sama dengan mekanisme proteksi oleh inhibitor organik. Ekstrak bahan alam mempunyai aktivitas untuk menghambat laju korosi karena mempunyai kandungan senyawa heterosiklik. Pada senyawa salah satunya terdapat zat antioksidan. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan, sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat. Perlindungan logam oleh flavonoid dan tanin terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, absorpsi secara fisika, absorpsi secara kimia, serta pembentukan lapisan pada permukaan logam. Absorpsi secara fisika terjadi secara cepat
karena interaksi elektrostatik antara permukaan logam yang memiliki cas positif dengan polifenol yang memiliki cas negatif, reaksi yang terjadi bersifat reversible. Absorpsi secara fisika ini mudah terlepas akibat gangguan mekanis dan peningkatan temperatur, sedangkan absorpsi secara kimia bersifat lebih stabil, tidak sepenuhnya reversible dan berlangsung secara lambat. Semakin tinggi temperatur, biasanya mengakibatkan peningkatan absorpsi dan inhibisi. Absorpsi secara kimia merupakan aktivitas transfer atau berbagi elektron, flavonoid dan tanin dan permukaan logam sehingga menentukan kemampuan inhibisi. Reaksi terjadi antara logam Fe2+ dengan medium korosif seperti CO2 diperkirakan menghasilkan besi karbonat. Oksidasi selanjutnya menghasilkan besi 3 karbonat, dan reaksi antara Fe2+ dengan inhibitor ekstrak bahan alam menghasilkan senyawa kompleks. Inhibitor ekstrak bahan alam yang mengandung nitrogen, oksigen ataupun sulfur mendonorkan sepasang elektronnya pada permukaan logam mild steel ketika ion Fe2+ terdifusi ke dalam larutan elektrolit. Reaksinya adalah Fe. Produk yang terbentuk di atas mempunyai kestabilan yang tinggi dibanding dengan Fe saja, sehingga sampel besi atau baja diperkirakan inhibitor ekstrak bahan alam akan lebih tahan lama atau terproteksi terhadap korosi. Kami belajar yang kami lakukan, adapun kesimpulan kami peroleh yaitu Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneliti itu seru, jujur itu juara.